Welcome to my channel Brilian Indraswara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat, dan tetap jalankan protokol kesehatan supaya kalian terhindar dari COVID-19. Anak-anakku, setelah seminggu kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, kali ini saya akan melanjutkan lagi materi perkembangbiakan. Hari ini kita beralih materi perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini giliran hewan. Oke, yang pertama, perkembangbiakan pada hewan itu ada secara aseksual maupun seksual. Aseksual yaitu secara tak kawin dan seksual secara kawin. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan yang secara tak kawin atau aseksual. Yang pertama, aseksual yaitu partenogenesis. Nah, apa itu partenogenesis? Seperti ini contohnya. Partenogenesis. Ilustrasi yang saya berikan ini adalah lebah. Jadi salah satu contoh partenogenesis adalah lebah. Nah, ini ada lebah ratu dan lebah pejantan. Dari badannya, lebah ratu itu lebih besar daripada pejantan. Lebah ratu ini merupakan pimpinan dari koloni lebah. Nah, lebah ratu ini kromosomnya, susunan kromosomnya yaitu diploid. Ya, karena dia diploid, jadi dia bisa menghasilkan telur tanpa dibuahi. Sedangkan pejantan itu susunan kromosomnya yaitu haploid. Ini 16 saja. Kalau ratu 32. Nah, si lebah ratu ini menghasilkan sel telur atau ovum. Ya, ada dua jenisnya. Ada dua, yang atas sama yang bawah. Sedangkan pejantan mengeluarkan sel telur. Nah, lebah ratu ini menghasilkan ovum dengan meiosis, pembelahan meiosis. Ingat ya, pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi atau pengurangan. Sehingga jika susunan kromosom tubuhnya 32 mengalami pembelahan meiosis, sehingga sel telurnya, susunan kromosomnya separuhnya, jadi 16. Nah, jadi ketika lebah ratu ini menghasilkan sel telur, apabila dibuahi oleh sel sperma dari pejantan, maka akan menghasilkan lebah ratu dengan susunan kromosom 32. Ya, saya ulangi lagi. Lebah ratu kan menghasilkan sel telur. Ya, sel telur itu apabila dibuahi oleh pejantannya ini, maka akan menghasilkan lebah ratu dengan susunan kromosom 32. Tetapi apabila sel telur dari lebah ratu ini tidak dibuahi, maka sel telur itu tetap akan bisa berkembang, akan bisa tetap tumbuh, tetapi menghasilkan lebah pekerja dengan kelamin jantan atau betina, ya. Jadi kalau si ratu itu dibuahi sel telurnya, maka akan menjadi ratu. Kalau tidak dibuahi, maka akan menjadi lebah pekerja dengan susunan kromosom haploid ya, 16. Inilah yang dinamakan dengan partenogenesis. Nah, dia menghasilkan sel telur tanpa dibuahi oleh si jantan, maka dia bisa menghasilkan individu baru. Nah, jadi yang dimaksud dengan aseksual itu tanpa adanya pejantan, si telurnya itu bisa menghasilkan individu baru. Itulah yang dinamakan dengan partenogenesis. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah membentuk tunas. Nah, contoh membentuk tunas itu adalah ubur-ubur dan hidra. Apa yang dimaksud dengan membentuk tunas? Jadi, si organisme yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas ini pada awalnya sama ya, zigot, terus dia akan berkembang menjadi polip. Kemudian si polip ini akan berkembang seperti mangkuk-mangkuk yang ditumpuk seperti ini. Setelah polip ini menjadi mangkuk-mangkuk yang ditumpuk ini namanya adalah medusa ya. Ketika nanti sudah dewasa, si mangkok ini akan terlepas sendiri-sendiri. Nah, jadi individu baru.
jadi individu baru, jadi individu baru. Jadi tanpa adanya proses perkawinan, tanpa ada peleburan gamet jantan dan gamet betina, dia bisa jadi individu baru. Jadi tidak usah kawin, dia bisa punya anak. Ya, jadi dari zigot, terus dia jadi polip. Polipnya ini nanti akan membentuk mangkok-mangkok yang dinamakan dengan medusa. Kemudian setelah dewasa, si mangkok ini akan lepas satu-satu. Jadi individu baru. Seperti itu individu barunya. Terus ini adalah ubur-ubur ya. Nah, bagaimana lengkapnya, nah, realnya seperti apa, nyatanya seperti apa, lihat video berikut ini. Gorging on tiny plankton, they grow, mutate, and multiply into an army of clones. Now each polyp becomes a production line with one purpose. Creating new jellyfish. Bodies that are 95% water can easily grow and grow until they are monsters. No bones, no blood, or even brains, but perfectly suited to today's transforming seas. Resistant to increasing temperature, decreasing oxygen, changing salinity, rising acidity, even plastic pollution. When a jellyfish swarm takes over, some ecosystems never fully recover. Nah, itu tadi adalah cuplikan video tentang membentuk tunas pada ubur-ubur. Oke, kali ini yaitu tentang fragmentasi. Nah, fragmentasi itu apa? Fragmentasi itu pemotongan tubuh. Jadi, si makhluk hidup ini kalau dipotong tubuhnya, dia tidak akan mati, malah tambah banyak. Nah, jadi tahap pertama yaitu fragmentasi atau pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi. Setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh yang lain dan tidak ada bagian yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Nah, contohnya adalah planaria. Ini adalah cacing planaria. Jadi ketika dia dipotong tubuhnya, maka tubuhnya ini akan meregenerasi atau membentuk kembali. Jadi ketika ini dipotong di sini, ya bisa dilihat di HP kalian ya, ini dipotong. Ketika ini dipotong, nanti tubuhnya malah jadi banyak. Dari hasil potongannya ini, dia malah meregenerasi atau membentuk tubuh yang baru seperti indukannya. Nah, jadi kalau dia dipotong malah ngece kamu nanti malahan. Dia tidak akan mati, malah tubuhnya jadi banyak. Jadi kalau kalian ketemu cacing ini, jangan dipotong-potong. Kalau dia dipotong-potong, nanti tambah banyak si cacing planaria ini. Nah, untuk realnya, proses pemotongannya dan hasilnya seperti apa, kalian lihat video berikut ini. Si kecil lucu ini adalah planaria. Ini adalah spesies cacing pipih yang biasa ditemukan di dasar kolam. Tapi ia memiliki kekuatan super yang sangat istimewa,
yang sangat ingin dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Untuk menunjukkan kekuatan supernya, saya harus menampilkan klip yang lumayan sadis di sini. Oke, jangan khawatir. Gak apa-apa. Serius. Plip. 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 Ini tidak akan menyakitkan mereka, apalagi membunuh mereka. Bagi kebanyakan hewan, ini adalah game over. Is dead. Maksud saya, ini hanyalah gumpalan daging, tanpa kepala dan tanpa ekor. Tapi coba kita lihat. Kita dapat melihat di bawah mikroskop bahwa dalam semalam, lukanya telah sembuh. Oke, mungkin kita juga bisa sembuh dari luka potong, meskipun lebih lambat. Tapi kemudian, hewan ini mulai beregenerasi, menumbuhkan jaringan baru. Bagian putih ini disebut blastema. Ini adalah keadaan mereka seminggu kemudian. Lihat bintik-bintik kecil itu? Bintik itu adalah mata baru yang tumbuh dari awal. Tetapi masih terlihat seperti gumpalan. Di hari ke-12, mereka mulai terlihat normal, seperti planaria. Ia menumbuhkan kepala yang baru, serta ekor yang baru. Dan ia juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, seperti ee. Itu karena salah satu organ pertama yang ditumbuhkan kembali adalah tabung yang disebut pharynx, yang merupakan saluran masuk dan keluarnya makanan. Sekarang mereka sudah bisa makan dengan cara menyedot. Mereka sedang makan hati sapi yang disediakan oleh para ilmuwan. Setelah 3 minggu, semua terlihat sangat normal. Dari seekor planaria, kita mendapatkan 4 ekor planaria. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Tahukah kamu bahwa proses fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian, fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Kemudian, cara perkembangbiakan atau cara perkembangan dan kelahiran embrio itu dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah vivipar. Nah, vivipar ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah gambar USG dari anjing. Vivipar adalah cara perkembangan dan kelahiran embrio dengan melahirkan. Nah, ini contohnya anjing ini tadi. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Ya, jadi hampir mirip seperti manusia, jadi punya plasenta hewan vivipar ini. Hewan yang baru dilahirkan memerlukan nutrisi. Sayangnya, karena pencernaan bayi hewan belum kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Contoh dari hewan vivipar ini ada monyet, ada gajah, ada kuda,
ada badak, kerbau, anoa, babi, banteng, paus, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian, ovipar. Ovipar adalah cara perkembangan dan kelahiran embrio dengan bertelur. Nah, ini adalah struktur dari telur. Kamu tentunya pernah melihat atau bahkan memakan telur ayam, bebek, atau telur unggas lain sebagai lauk pauk. Tahukah kamu apa sebenarnya telur itu? Telur yang kamu jumpai sehari-hari itu terdiri atas kuning telur seperti ini. Nah, ini adalah struktur-strukturnya ya. Kalian lihat dengan baik ya. Nanti akan saya jelaskan dan kalian simak. Telur yang kamu jumpai itu terdiri atas kuning telur, membran vitelin, putih telur, kalaza, embrio, dan ruang udara. Ada cangkang telur dan juga membran cangkang telur. Pada telur ayam kampung atau telur bebek yang sering kamu jumpai, telah terdapat embrio yang berada pada tahap awal perkembangan. Embrio dijaga agar tetap berada di bagian atas kuning telur oleh tali yang berada di bagian samping kuning telur, yaitu kalaza. Kalaza berfungsi menjaga agar kuning telur tetap berada di tempatnya. Kuning telur mengandung protein, lemak, ion fosfor, zat besi, pigmen karoten, dan air. Kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makanan bagi embrio yang sedang tumbuh. Pada putih telur tersusun atas protein albumin, air, beberapa ion, dan beberapa mineral. Putih telur juga berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan. Ruang udara menyediakan keperluan oksigen untuk embrio. Bagian paling luar dari telur adalah cangkang, yang merupakan pelindung telur dari kerusakan baik dari goncangan maupun perlindungan dari kuman penyakit. Pada cangkang telur terdapat pori-pori yang memungkinkan pertukaran gas pernapasan. Telur dapat menetas jika dierami. Ayam, itik, dan burung merpati mengerami telur di bagian bawah tubuhnya di atas sarang. Penyu memiliki cara unik untuk mengerami telurnya, yaitu dengan meletakkan telurnya di dalam tanah di daerah pantai. Embrio pada telur dapat berkembang dengan baik jika berada pada suhu dan kelembaban tertentu. Jika suhu kurang atau lebih rendah dari yang diperlukan oleh telur, maka embrio akan berhenti berkembang. Sebaliknya, jika suhu untuk pengeraman terlalu tinggi dapat mengakibatkan kematian embrio atau ketidaknormalan perkembangan embrio. Tiap telur memerlukan suhu yang berbeda untuk berkembang dan menetas menjadi individu baru. Embrio telur ayam dapat berkembang dengan baik pada suhu 38-40 derajat Celcius. Itik 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Puyuh 39 sampai 39,5 derajat Celcius dan walet itu 32 sampai 35 derajat Celcius. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar contohnya ada ayam, ada itik, terus berikutnya ada kupu-kupu, ada burung elang, ada ikan mujair, cicak, katak, dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar ini disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan. Embrio yang tergolong ovovivipar ini sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio ini cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar ini ada hiu, ada kadal, ada platypus, dan ada ular. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang perkembangbiakan pada hewan. Tugas kalian pada hari ini atau pada materi ini adalah kalian cari hewan ovipar dan vivipar di sekitar rumah kalian. Minimal satu saja. Jadi satu hewan ovipar dan satu hewan vivipar di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini.
Saya ulangi ya, jadi tugas kalian mencari satu hewan ovipar dan satu hewan vivipar di sekitar rumah kalian. Kalian foto minimal satu hewan saja masing-masing, kemudian kalian upload di link tugas hari ini. Token tugas pada hari ini yaitu ZE11KL. ZE11KL. Demikian penjelasan materi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan segera kerjakan tugasnya. Jangan ditunda-tunda ya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.